Ini wifi-nya harusnya bagus. Aduh. Provider. Sumpah nge-lag. Oh my god, that's so embarrassing. Masih nge-lag kah? Ajak Andreas. Oh my god. Tapi di sana, iya sih, harusnya bisa ya. Tre. Aman. Nah, berarti 2 orang tadi yang bilang nge-lag, internet provider kalian ganti. Jam 12 siang. Lancar, let's go. Oke. Makan sama apa? Ini actually barusan dikasih sama temen, namanya shawarma. But isn't shawarma supposed to be ini ya guys? Isn't shawarma supposed to be like kayak burrito gitu gak sih? Salah ya? Iya benar. Harusnya shawarma kayak macam gini. Ya gak sih? Shawarma. Tapi ini kayak deconstructed shawarma gitu. So ya. Belum ku cobain baru ini. Invite Satya. Is he even here? He's not even here, guys. Nonton makan di jam kritis Indo. Lupa aku. Kalian ini ya masih puasa. Sorry. Lupa. Tapi semua orang makan lah ya. Jadi harus kuat nonton orang lain makan. Aduh, lucu banget. Undang Satya. Dia centang 1 guys. I can't do anything. Tarawih aman, alhamdulillah. Daging atau apa itu? Yes, ini daging sapi, beef. Yes. Gua masih puasa. Ya, kalau misalnya kalian lagi nge-scroll Reels atau scroll TikTok terus ada video makan, apakah kamu menyalahkan algoritmanya? Tentu tidak. Jadi ya udah, gue makan aja. Aduh, alhamdulillah. Enak banget. Come on guys, masih siang hari, harusnya belum lapar-laparnya ya nggak sih? Kuliah good aja. Mokel, oh my god. Jam 1, iya jam 1 mah santai. Jam 1 mah tinggal tidur 5 jam, bangun, buka, udah. Ya nggak? Update YouTube. Aku waktu itu buat poll. Tapi benar ya guys, itu aku gak nyangkutin janji apa-apa terkait update YouTube. Soalnya ya begitu kah. Meskipun udah oke, konsensusnya sepertinya using English ya. But channel berdebu, baru aku bersihin tuh pakai apa namanya, kemoceng. Kepengen live tuh, udah bersih semua tuh, laba-labanya udah mulai menghilang. Semangat Aichiwi, tugas adalah hal yang penting. Tergantung kamu suka apa enggak sih, tapi ya udah. Kak pernah suka sama someone SM, someone so much, you want all the best for them. Pernah gak ya? Mungkin pernah. Amin. All the best for them ya. Udah pernah unboxing kado? Belum. Kayaknya ini ya guys. Kan itu hadiahnya tuh banyak banget ya kan. So like the dimensions are like, kalau gak salah ya dari gambar yang aku lihat yang dikirim sama ibuku itu like this big gitu. Kayaknya bakal mehong banget gitu kalau misalnya di just tipin. That's what I think. So ya udah lama juga, udah mau jalan 6 bulan, so might as well bukanya ya 2 tahun lagi lah ya.
I hope that's okay for you guys. Semangat puasa, matcha dan bow tie, matcha pita. Spill parfum. Spill parfum tapi kalian aja gak tahu aku baunya kayak gimana. Does that not make sense? Maghrib masih lama. Kayaknya nonton ini berapa tuh? Ya, nonton ini 5 jam, 14 menit, mandi, buka, udah. Di sana puasa berapa jam? 1,5 jam lebih dikit dibandingkan Indo. That's my answer for you. Jam-jam sekarat. Jam-jam sekarat masih siang cuy. Kayak kalian tuh pasti baru, oke, kalian subuh, pasti tidur karena hari ini hari Minggu, tidurnya minimal 3 jam, bangun. It's not jam sekarat guys. Jam sekarat itu jam 4 ke atas. Kan jangan bilang jam sekarang jam sekarat. Soalnya 4 sampai 5 jam lagi itu jam apa? Jam sakratul maut. Hell nah, bro. Dubai chocolate. Dubai chocolate. I thought we left that in 2025. Tapi Dubai chocolate sendiri, I don't think pernah sih, cuma it's not apa ya, bukan Dubai chocolate gitu. Nggak puasa, nggak guys, nggak puasa dong, kan udah buka di sini. Wow. Oh enggak deh, nggak ada nasinya. Kukira ini full daging. Bajunya Arkan, bukan guys. Kita lucunya beli at the same time. Padahal setelah dipikir-pikir, dia juga ini ya, dia kan anak Yupen. Kenapa beliaunya pas waktu itu ya? Atau mungkin jarang ke ini ya, jarang ke the bookstore. Jadi harusnya kayak gitu juga gak sih kalau di UI, kalau nggak salah. Ya pokoknya kita kalau misalnya mau beli merchandise yang berhubungan sama the university, itu kita harus ke namanya the bookstore gitu. Ya kalau di sini ada the UBC bookstore, di sana juga ada their own bookstore. Terus ya itu belinya barengan sama Arkan. Ya Arkan punya dia, aku punya aku sendiri. Bukan saling kirim mengirim ya. This is mine. Bookstore kampusku bangkrut kak. Perlu aku danain nggak, Davin? Ini Davin kan? Ya bukan sih? I'm unsure. Ya. Kampus mana tuh? Guys, ini bukan ice cream ya. Ice cream di dunia ini gak ada yang rasanya beef ya. Ini beef, ini shawarma halalan thayyiban ya. Ini ada di sini tulisannya jelas ya. Gak ada yang ice cream halal. Mungkin ada ya, I actually don't know. But ya ini beef ya. Gak ada es krim rasa daging. Enak banget makannya. Kayak gak pernah orang makan aja. Lebaran Indo pulang gak? Tidak, gak pulang. Lagi sahur. Enggak guys, ini you know like buka terus kayak iya baca Quran, taraweh. Terus udah habis itu makan lagi. Nah, itu this is the moment where we are eating again gitu loh. Oke? Arkan mana Sean? Tadi sebenarnya dia mampir, cuma dia katanya ada something to do di komen tadi. Gitu. Yes, ini malam. Jadi karena itu beda 14 hours guys, kayak gua tuh di sini, kalian tuh di sini. Ini the sphere gitu ya, bumi kayak gini. Kalian tuh di sini, gua tuh di sini, kalian tuh di sini gitu. Jam 12 malam, bukan jam 10 malam. Iya 15 jam. Itu yang korektin aku keren banget kamu. Siapa itu? Shout out to Dan ya, benar-benar. 15 jam bukan 14 jam. Taraweh di sini berapa rakaat? Jujur. Aduh, nggak usah deh. Ya pokoknya, ya. Kalau aku sih 11 ya. Pernah ke UBCO? Tidak pernah UBCO. Pernahnya UBC-V. This dude got taraweh, bro. Bro, come on, bro.
We doing taraweh here. Cuma ya, you know how it is. Like, aduh, nggak usah lah. Pernah ke MIT gak? Sayangnya belum pernah. Nanti aja sih pas udah masters. Asik. Yoi. War takjil. Alhamdulillahnya nggak kayak gitu sih. Maksudnya, ya, I mean mungkin bisa war takjil minggu depan. Who knows? Tapi ya, takjil so far masak sendiri ya. Rambutnya mirip seseorang. Lah aku pun seseorang. Kalau rambut aku mirip seseorang, kayak kenapa itu gak bisa menjadi rambut original aku? Answer that, Caca. Mirip apa? Shawarma mirip apa rasanya? Sebenarnya mirip ini aja sih guys. Mirip daging yang berempah sama nasi. Ini lucunya ada nasi kuningnya ya. Dan bermayones, udah. Enak aja sih guys. The classic Arabian dish gitu. Apa sih? Sok-sokan tahu. Nasi kebuli. Jangan dibully guys, jangan dibully nasi. Nggak tahu. Mungkin kebuli ya. I don't know. Maybe kebuli dari Arab. We never know ya. Sean Mokel. Enggak guys, ini gak mokel guys. Ini aing teh habis puasa, for real. Sean makan gorengan gak? Kalau fish chalk exception. Yang lain kurang suka. Nonton ROC nonton beberapa doang, yang sama teman-teman di New York. Yap. Udah buka ya, yes. Jangan ada yang bilang mokel lagi ya. Kalau risol, I don't like risol that much because of the amount of mayo that's in it. So yeah. Mokel. Oh my god, mokel. Do you like Big Way? Wow, who is this? Oh, ini pasti. I know who you are. Oke, bagi yang nggak tahu Big Way, actually sini guys, aku tunjukin Big Way itu apa. Asik. Jadi lucunya kita itu habis ikut hackathon lagi, meskipun nggak terlalu ini ya, nggak semenyenangkan hackathon lain. But in the end, meskipun udah makan pizza 5 biji, me and my friends still celebrated and bought Big Way. Jadi ini guys, namanya tuh, let me show you ya. Ini itu namanya Big Way Hot Pot gitu. Jadi kalau kalian ke Vancouver, I think this is a must try for you guys. Ya, Big Way Hot Pot itu kalian bisa ngambil lauk vegetable-nya sesuai dengan kayaknya mereka weigh-nya itu equal ya. Jadi yang penting beratnya gitu. Beratnya itu seberapa berat, terus nanti dikonversiin jadi Canadian dollars, terus ya gitu, bayarnya segitu. Terus aku ini gara-gara saking kenyangnya makan pizza dari hackathonnya, karena gratis ya, kita makannya banyak. Jadi kita ke restoran Big Way tapi gak habis guys. So there's like so much. Ya pokoknya ini full lah. Isinya macam-macam. Ada creamy lobster ball, ada ya ramen noodles I think. And then you also have beef biasa. Terus ada juga kayaknya tadi aku ambil mochi jadi kayak ya gitu deh. Kalau kalian tahu kayak ada bakso keju gitu, ya mirip-mirip kayak gitulah, banyak yang kayak gitu. Duh, jadi agar masukin Big Way-nya lagi. Ya. Workout pas puasa. Oke, that's an interesting topic. Aduh. Ya, jadi kalau untuk workout sendiri sebenarnya belum ya, baru mau besok. Tapi ya, untuk sekarang kayak workout itu ya kalau bisa sama temen sih biar lebih fun ya, karena makin lama makin boring. But ya, kalian harus tahu kalau kalian decide buat workout, semakin kalian dekat dengan jam buka akan semakin tinggi resikonya untuk kalian cedera. Gitu. Terutama yang stretching muscles. Jadi kayak weightlifting gitu, karena dalam
dalam waktu-waktu dekat puasa, muscles kalian itu lagi dalam kondisi yang very very dehidrasi. So mungkin besok workout tapi intensitasnya nggak bakal se-intens biasanya. Jadi lebih light session lah. Bukan guys, ini bukan jaket Arkan, melainkan I bought it myself pas di sana main bareng Arkan dan Austin. Ya, Sundanya di mana? Maksudnya Sundanya di mana? Sunda tuh Jawa apa ya? Jawa Barat kan? Oh my god, who's inviting me to co-host? I don't want. Saran menu buka puasa. I don't know, bro. Oke, kamu orang Sunda. Jadi jawabannya adalah ya intinya SD-nya aja belajar bahasa Sunda. So I know a little bit of Sunda and ya. Kapan update WA channel? Itu kepengen live itu bukannya update ya. Itu kan udah kehitung sebagai update. Itu kan seperti aku bilang tadi di awal, itu udah aku sapu-sapu pakai kemoceng guys itu channel WA-nya. Nih, kepengen live tuh 96 yang react. Itu udah update WA namanya. Puasa-puasa nonton mukbang. Kalau gak mau, ya udah exit the live. Lapar, makan. YouTube. Wow. That's so good. Oh, that's so good. Okay. Di sana masjid jauh gak? Jauh banget. Jadi kita juga kalau Muslim Students Association-nya itu ngadain tarawehnya juga bukan di sebuah masjid ya guys, lebih ke ruangan serbaguna gitu. Sean, aku lihat adikmu. Oke. Puasa jam berapa sekarang? Di sana jam berapa sekarang? 10.12 malam guys. Aku pernah melihat adikmu. Aku juga kok pernah melihat adikku. Kenapa? Gak pernah cukur, Sean. Actually, I might make another montage tomorrow. Then I'll cut my hair. Because, yeah, I don't know. Dulu SMA di mana? Di SMA Pradita Dirgantara, Boyolali, Jawa Tengah. Jadi Bilal taraweh gak, Sean? Maksudnya Bilal taraweh itu apa? Orang yang ini ya, yang azan. Lebaran gak pulang guys. Sudah terbiasa, asik. Habis cut jangan apa? Oh my god. Oh Bia ya, Bilal. Ya, Bilal taraweh. Oh, muazzin ya, muazzin. Sean Mullet, hell no. Pose. Asik. Oh my god, udah lama banget. Ini gak ada anak-anak cewek-cewek apa yang nonton? Oh my god, bro, like, come on. Ini kayaknya ini ya, Ci Reca masih nonton ya? Respect, halo Ci. Ajak Austin. Wait. Actually gak ada yang jawab guys. See. I see. Oke. Ajak live chat. Aduh, takut guys kalau live chat. I know a couple of anak-anak cewek yang lain melakukan itu ya. Andreas ya, let's see ya. Andreas, lu ngapain? Live gak? Oh, who is this? Mohon maaf, mohon izin. Arifin coba. Arifin mah sama ceweknya gak sih? Like, he's busy probably. Lutfi, Max, oh my god. Ini kebanyakan
ngajak orang takutnya ada satu yang mau terus nanti, aduh sorry aku udah live sama ini. Let's just see buat sekarang dulu ya guys, siapa yang kira-kira bakal jawab. Sean, kalau ikut, oh my god, Sean. Kalau ikut ROC bakal masuk ke tim yang kaptennya siapa? What a goated question. Siapa ya? Probably Dean sih. Yeah, probably Dean. Yeah, for obvious reasons lah ya. Oh, ajak Shan. Gak terlalu kenal guys, sayangnya. Oke. Ams. Tidak, dia gereja. Oke. Aman. Oke, aman cuys. Yaps, gaskan. Semangat ibadah. Mai. Oke. Ajak Deo. Ajakin. Udah lama banget gak ngechat Deo. Max. Lebih sering gym apa calisthenics? For now gym sih guys, jujur, because I don't know. More so lebih seru aja. Kayak ya lucunya dulu filosofi, I think lebih kayak ini ya, mayoritas filosofi anak calisthenics itu lu itu bisa progres di bidang ini, di olahraga ini dengan melakukan skill-skill yang lebih susah gitu. Tapi kalau untuk gym kan kalian ngukurnya berdasarkan berapa beban yang kalian bisa angkat gitu. Terus kayak I don't know, somehow paradigmanya shift di aku, kayak sekarang kok lebih seru ya buat ngangkat beban yang lebih berat dibandingkan kemarin gitu, sebagai tanda-tanda progress gitu. So yeah, that's what I'm enjoying right now. Sahur bukan sahur, di sini jam 10 malam. Oke? Kalian bisa search di Google waktu Vancouver sekarang. Nah, itu bakal muncul tuh. Asik. Ademu berarti anak Gio ya? Nggak tahu deh. Live-nya sampai di Jakarta maghrib ya, Sean? Iya, nih ngabuburit. Ya, tapi kalian aja yang ngabuburit. Gua mah udah buka. Wow. Ini bukan sembarang mayo, guys. I think this is like, mungkin ada, kalau kalian tahu hummus, kayaknya ada hummusnya dikit deh, makanya agak kental dikit. Tapi karena ada bumbu sama rempah-rempah dari beefnya itu, jadi makin enak. Dan ada kentang guys. Jangan detail. Berbagi itu indah. Ya udah. jangan ngomong gitu deh. Pernah homesick gak? Pernah gak ya? Kayaknya karena aku pas SMA udah boarding school. So homesick udah nggak pernah kerasa lagi sih. Ya homesick kan sebenarnya datang dari ini nggak sih, kayak I don't know. Ini aku sendiri ya, waktu itu merasa homesick maybe because of waktu itu belum adaptasi sama lingkungan, sehingga I don't feel like I have a sense of community gitu di SMA gitu. Tapi kan pas itu pasti semua merasakan gak sih, kayak oh gue siapa di sini, kayak I don't belong here gitu. Tapi as time goes on, lu bakal merasa nyaman dengan
one circle or like a group of people gitu. Dan ketika kalian udah menemukan keluarga baru kalian, I feel like people don't talk about it much. Orang-orang nggak ngomongin tentang homesick kayak, damn bro, Sean, gue lagi homesick gitu. Kayak I've never gotten that at all gitu. Jadi it's more so when you've already adapted to the environment dan you're comfortable with the groups that are present within that environment, kamu pasti merasa nyaman dan gak akan kepikiran homesick gitu. Kalau kakak Sean ketua di ROC bakal milih anggota siapa aja? Andreas, Max, siapa ya? Sama oh ya harus ada ini ya yang season 1 ya. I'll take Axel lah. Axel I vibe with him Loki. Yes, betul banget seniors, Axel. Puasa kok, cuma di sini udah buka ya. Let's go. Tips perut rata. Actually can't say guys, soalnya aku dari kurus ke berisi. So from what I've heard, yang pasti jaga pola makan. Dan I think yang really underrated ya, meskipun ini pasti udah bersirkulasi dimanapun, orang tuh pasti ngomong kalau lu olahraga lu itu harus ngatur sleep schedule-nya dengan benar. Dan I think orang-orang masih banyak yang belum bisa melakukan itu, which I think is really crucial to working out gitu. My God, yep. Suka durian? No bro, the stink. I can't handle the stink. Poninya ganggu gak? Loki ya. Kapan balik ke Indonesia? We don't know yet. Puasa apa enggak? Puasa dong. IELTS band berapa? 7.5. Aku Selasa ulang tahun, mau diucapin dong. Happy early birthday, Sezi. Let's go. Pernah gak sahur gak, Sean? Pernah gak sahur gak, Sean? Pernah gak sahur gak, Sean? Actually aku gak pernah sahur. Ya, gak pernah sahur. Ya gitu guys, gak pernah sahur di sini. Ya ini sebenarnya kehitung sahur sih, I guess. Emang kuat? That's a good question. I think selama kita memenuhi kebutuhan kalori kita during kita buka sama makan habis, let's say sholat taraweh dan baca Quran dan sebagainya, itu not that bad guys. Menurut aku yang buat kita lemah sebenarnya ini gak sih guys, sebenarnya air. Kalau misalnya kurang minum air itu baru kerasa lemes gitu. Tapi makan is makan, is it not? Setuju gak? Sean, aku mau olimpiade, semangat please. Semangat, olimpiade. Potong rambut kenapa? Ya ampun. Buka GoFundMe deh buat bercanda. Yes, let's go. Goal ada. Kalau kelahiran berapa? 2004. Sahur atau buka puasa? Buka puasa. Di sana sahurnya jam berapa? Nggak sahur. Tapi kalau orang-orang yang sahur, yang setauku sahur itu mereka biasanya pada jam around kok jadi Jakarta? Around jam 5, I would say jam 5. Soalnya subuhnya di sini tuh jam 5.4 gitu. Kumo. Perjalanan BIM. Wow. What a story to tell. Oke, jadi simak baik-baik ya guys. Pertama-tama, I think a good opening to this story itu ketik 1 kalau kalian SMP atau SMA, ketik 2 kalau kalian kuliah atau kerja. 1 SMP SMA, 2 kuliah atau kerja. Penasaran gue. Oke, wow, 2 actually lebih banyak. Wow. Oke, sounds good.
Ya, pokoknya ini mungkin lebih bermanfaat bagi yang masih SMA atau SMP ya. Tapi jujur satu, ya gak apa-apa jujur aja. Menurut aku ceritanya agak lucu. Soalnya waktu itu aku melakukan OSN itu sebenarnya karena aware juga sama situasi aku pada saat itu. So you know how kamu pas udah nih buat yang bilang 2 tadi ya, kan udah SMA terus udah mau lulus, terus lu kayak lihat di sekeliling lu kayak oh damn dia menang ini, oh damn dia menang itu, kayak I'm a nobody, kayak gue siapa gitu. Jadi pas SMA kelas 2, kelas 11 ya, kelas 11 itu aku alhamdulillah cukup self aware untuk merasa aku harus berprestasi juga nih gitu. And then pas pada saat itu aku milihnya OSN Kebumian. Kenapa aku pilih Kebumian dan bukan olimpiade yang lain? Karena olimpiade yang lain saingannya itu jauh lebih susah. Meaning mereka ada yang dari SD pun udah olimpiade. Kayak let's say Sandy Axel gitu. Mereka udah olimpiade matematika sejak SD, right? Jadi agak nggak realistis dan nggak strategis jikalau aku memutuskan buat mendalami math juga gitu di SMA gitu. Sedangkan ada beberapa bidang kayak kebumian, ekonomi, geografi yang kemungkinan orang-orang tuh baru belajar dan mungkin baru tahu dasar-dasarnya itu either SMP kelas 3 atau enggak kayak SMA kelas 1, kelas 10 gitu. Jadi waktu itu strategis juga. So kalian tuh harus sadar diri guys, kayak kira-kira gue bisa belajar seberapa banyak sih dalam kurun waktu let's say 6 bulan sebelum OSN gitu. Kayak realistis gak gue bisa mengalahkan orang-orang yang udah punya 1 tahun lebih experience dan mereka bakal ikut lagi di lomba berikutnya gitu. So that's what I thought at that time. Jadi oke, ini kayak Kebumian kalau misalnya aku cukup rajin harusnya bisa gitu push through dan dapat medal. Dan itu alhamdulillahnya cuma sekali nyoba dapat guys gitu. Jadi waktu itu benar-benar all in dalam olimpiade, kayak I didn't care about anything else other than getting that medal, dan untungnya diberi rezeki sama Allah buat dapat medal itu. Jadi hubungannya apa sama BIM? Lucunya tuh aku juga melakukan pengejaran prestasinya itu buat dapetin beasiswa juga. I know beberapa dari senior aku udah dapat beasiswa dan beberapa di antara mereka punya prestasi yang dari Puspresnas. Tapi lucunya waktu itu kan baru ini ya, jadi kalau OSN itu ada tingkat-tingkatannya, itu ada kabupaten, provinsi, terus nasional. Waktu itu pas kabupaten, bahkan belum mulai kabupaten, baru pendaftaran kabupaten. Lucunya beasiswa Indonesia Maju itu udah buka gitu. Jadi apa sih yang terjadi pada waktu itu? Seiring berjalannya waktu, program-program yang baru itu pasti direvisi dan diperbaiki kan. Jadi pada saat itu pembukaan pendaftarannya itu dimajukan supaya bisa memuat lebih banyak program buat para calon penerima beasiswa gitu. And then jadinya waktu itu aku daftarnya menggunakan prestasi-prestasi yang lain lah, tapi yang bukan Puspresnas gitu. Jadi waktu itu lucunya sebelum mendapatkan medal pun udah buka gitu buat beasiswa Indonesia Maju, pendaftaran beasiswa Indonesia Maju gitu. Jadi ya sebenarnya ada alasan lain buat terus memacu dan maju buat mendapatkan medal itu. Cuma ya perjalanan buat dapetin beasiswa Indonesia Maju ya sebenarnya pada akhirnya tetap aja buat ya kayak gini. Jadi beasiswa Indonesia Maju ada 2 fase persiapan, terus fase ya pokoknya fase buat yang persiapan, kayak ada yang persiapan, ada yang non persiapan deh. Terus persiapan tuh dikasih bimbingan IELTS, SAT,
dan sebagainya. Terus pas udah dikasih persiapan, nggak semua dari yang persiapan itu pasti mendapatkan beasiswa. Jadi masih ada kemungkinan buat ketolak gitu. Jadi maksudnya ketolak nggak dikasih beasiswa, maksudnya nggak dibayarin secara full tuition sekolahnya gitu. Nah terus dari situ pas mau ini ya, kayak ada pengisian prestasi untuk terakhir kalinya. Untungnya bisa tuh aku masukin medali silver dari kebumian gitu. Jadi I guess ujung-ujungnya tetap kepake gitu prestasinya. Meskipun bukan dipakai pada waktu yang aku kira, which is di awal-awal buat pendaftaran persiapannya. Tapi in the end buat nge-secure the actual scholarship supaya bisa dibayar sekolahnya, itu alhamdulillahnya dapet di situ. Dan bisa masukin kayak, nih gue tunjukin nih gue waktu itu dapat prestasi ini gitu. So when you guys are still early at a certain phase, terutama SMA ya, kalau misalnya yang tadi jawab 2 di kolom komentar, bersyukurlah kalau misalnya kalian masih tahun pertama atau tahun kedua, tahun ketiga pun kayak pakai waktu kalian sebaik mungkin. Kayak there's a lot of things to achieve outside of your academics dan outside of your maybe organisasi. Kayak you never know kayak lomba-lomba seperti apa yang kira-kira bisa menumbuhkan sebuah interest yang kalian belum tahu kalian ternyata suka sebelumnya gitu. Itu aja sih. Tapi menurut aku lebih krusial buat anak-anak SMA yang masih mencari beasiswa bla 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 gitu. Soalnya that's how you differentiate yourself. Itu kan bisa buat beasiswa keluar negeri sekaligus SNBP ya, semisal kalian eligible gitu. So either way bakal selalu berguna, dan di lomba-lomba seperti itu kalian bakal menemukan orang-orang yang punya passion yang sama, yang punya drive yang sama, kegilaan yang sama dalam meraih prestasi, dalam menjadi the best of the best, dan of course dalam konteks yang sehat ya. Jadi there's so many things that you can achieve and you should achieve when you're early in a phase in your life gitu. Mau itu SMP, SMA, kuliah gitu. Gitu guys, let's go. Udah bisa align kok value-nya sama yang udah kuliah kerja. Let's go, mantap, thank you Dan. Yes, dan Olimpiade I don't think it has to be Olimpiade Science ya. Of course yang terlihat prestis gitu ya, kalau kalian ngejar prestige-nya itu pasti salah satunya itu Olimpiade Sains Nasional itu. Soalnya memang seleksinya itu benar-benar gila. Bayangin dari 20.000 orang itu difilter sampai nasional jadi 100 orang. Terus dari 100 orang dipilihnya 30 gitu. 15 perunggu, 10 perak, 5 emas gitu. Satu angkatan sama Arkan. Enggak satu angkatan sama Arkan, melainkan aku satu angkatan di atas dia, aku 23, dia 24. Buatin alarm sahur. Itu Comex aja gak sih? Comexwell. Kamu belajar ing berapa lama? Aku agak bias sih guys. Soalnya aku bahasa pertamanya sebenarnya bahasa Inggris, jadi I can't really say anything. Okay. Have you ever feel like you're running out of time? Right now guys, 1,5 tahun lagi mau lulus. Oh my god. Bahkan gak 1,5 lagi, it's like 1 year and 2 months, 3 months gitu. Tapi ya santai aja lah. Ya udah berdamai dengan pikiran sendiri. Cast COC 1 yang menurut kamu keren siapa, Sean? I'll definitely say, waktu itu sih aku udah bilang kalau aku rooting for Axel. Mau ikut hackathon apa lagi rencananya? Belum tahu guys, tapi yang jelas pengennya nyari kesempatan yang bisa dapetin kerja
I really need a job. Ya. Giliran ngeledek dibaca. Sorry, ini banyak yang cepat. Mohon maaf. Di sana ada skripsi gak, Sean? Syarat kelulusan. Very, very good question. Jawabannya itu gak ada. Ya. Gak diwajibkan buat lulus. So, sebenarnya itu kehitungnya opsional. Dan kalau kalian ambil skripsi pun, kalian workload atau beban tugasnya itu lebih banyak juga gitu. Itu buat yang mau ngambil skripsi gitu. Beefnya keburu dingin, tenang aja, ada microwave di sini, nanti hangat lagi. Yoi. Pernah ke Banff, Alberta? Belum pernah. I know it's a really beautiful place, but ya. Diajak kemana, guys? Tapi belum ada yang ngajak ke Banff. Would really love to do. So what about me? Ambil skripsi or no? That's a question mark for now. Prefer kerja di bidang geophysics or DS? DS, I would say DS. Because, yeah, for now DS, even though there's still a slight interest in geophysics. Kamu mending ikut OSN informatika atau biologi ya, Kak? Nah ini sebenarnya sangat-sangat dependent on you as well. Kamu backgroundnya kayak apa? Is it more matematika atau IPA? Atau kalau kamu misalnya baru starting out, I want to say informatika, tapi itu agak bias. Itu soalnya aku nggak suka biologi. But yeah, kalau biologi I think udah dipelajari sejak SD juga, SMP juga ada IPA kan, dan I'm sure ada biologinya. So maybe informatics, soalnya most likely sainganmu anak matematika sama ya anak-anak matematika, dan beberapa anak matematika dari SD dan SMP biasanya nggak biasanya ya, aku sok tahu sih, tapi pas di SMA ada, I would say mayoritas tetap milih matematika gitu. So, dan iya, menurut aku informatika itu salah satu bidang yang bisa di-grind, benar-benar di-grind. Yang penting kaliannya benar-benar punya kemauan buat dapetin medali itu. Dan roadmap-nya itu udah benar-benar tertata, guys. Yang penting kalian bisa ngerjain soal kayak gini sampai kayak gini, dan kalian bisa memahami konsepnya, dan benar-benar di luar kepala konsepnya, dan pas kalian lihat soal yang mengaplikasikan that particular algorithm, kalian bisa mengimplementasikan, you should be good and you should get a medal. That's what I heard from my teacher and my other friends yang waktu itu informatika gitu. Why you don't like biology? There's so many things to remember. There's so many things that are like, I know like biology is really complex, and yeah, I respect biologists for that. Kalau kalian tahu di Google DeepMind itu waktu itu yang kayak bukan barusan ya, 1 to 2 months ago ada dokumenter baru yang dokumentasiin si founder ya, si Demis Hassabis. Terus kayak di akhir videonya itu nge-highlight how the team nge-solve the protein folding problem menggunakan reinforcement learning. Itu keren sih. Iya. Bukan guys, bukan sahur. I guess sahur sih, tapi bukan pada waktunya ya. Semangatin yang bentar lagi OSN. Let's go OSN. OSN Pride, oh my god. It's been a while. Kamu tahu nggak apa Wardi yang menurutmu gimana? I've only heard a bit about that case, and yeah, I don't think I'm knowledgeable enough to comment on that. Dan ya, lebih baik aku hindari untuk sekarang. Di aku jam berapa? 10.39. Let's end it at 10.50 ya guys, biar aku makan dan mengerjakan hal yang lain. Kuliah geografi murni oke gak?
Oh my god. 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 Please accept. Please accept. Please accept. Kalian tahu itu siapa? Who just requested? Who requested? Who I just requested to join? Siapa ya? Ketahuan nih, nggak mau nih. Sudahlah ya. Oi, ya ampun. Nanti kapan? Oke, aman, aman broski. Pasti baru bangun nih. Atau ini nih. Ya, udah gak ada. Invite paksa. Kenapa feels like seeing an ex? Di sana jam berapa? Di sini 10:41 malam. When you cut your hair, I think ya. Kemungkinan besok. Arifin guys, Arifin. MBTI mo si ISTP. I actually don't know guys. I feel like it has changed, but yeah, I haven't checked again. Waktu puasanya samakah? 12 jam juga? Enggak guys, I guess kalau kalian bilang 12 jam di sana, I would say di sini maybe 10,5. So definitely way shorter, noticeably shorter. Saluran berdebu, udah jarang ngirim pap. Kepengen live itu udah tak kemocengin. Selamat berpuasa juga. Ini tanggapan tentang LPDP. Like I said, aku tidak se-knowledgeable itu untuk comment on that matter ya. Izin. Yes. Kamu tipe orangnya extrovert, introvert, or ambivert? Judging by how active I am right now, I would definitely say ambivert. Tapi siapa ya aku dengar dari siapa ya? Kayak anak psikologi. I want to say Max, but I'm not really sure if it's Max or not. Pokoknya it's not kayak orang-orang introvert, extrovert, or ambivert. Atau enggak ini dari buku. Yeah, but like it's more so kita semua punya elemen itu dalam diri kita, and you can't just like box a single person into that kategori gitu loh. Tapi kalau mau ngikutin the definitions, I would say ambivert perhaps. Suka kucing nggak? Suka dong. Yes. Okay, thank you. Lebaran mudik gak? Tidak, sayangnya. I really want to, but I don't think it's a good option to do so right now. Cara tahu imsak dan maghrib di sana gimana, Sean? Sebenarnya kita lihat ini aja sih, lihat the timetable yang udah dikeluarin sama the Muslim Student Association of UBC. So when it's time to stop eating, people stop eating just by looking at the time gitu. How much persentase Muslim? I actually don't know if there's an actual statistic for that. Tapi kalau aku mau estimate, I would say maybe 1 to 5%. Is that a good estimate? Maybe. Or like 1 to 3%. Experience Lebaran. Nanti ya guys kalau udah Lebaran. Enggak, Sean. Gym dong. Besok dong. Ayo dong. Asdos di UPenn. Salutations to you. Mana temanku dulu Asdos di It's a lot actually. Kak Sean udah punya plan setelah lulus kakak? Belum. Masih nyari kerja dulu. Mau fasih bahasa Inggris juga kayak kamu Sean. Tutor dong. I think I've already said this
in my other videos or lives, but one thing to definitely increase is the exposure to the language you want to learn gitu. Mulai dari nontonnya bahasa Inggris, teman-temannya ajak ngomong bahasa Inggris, cari orang yang nggak tahu malu juga yang mau diajak ngobrol bahasa Inggris, cari orang ya itu udah poinnya orang-orang itu. Terus setting HP jadiin bahasa Inggris biar lu nya bingung dan kepaksa buat pahamin artinya apa dan actually melihat oh ini tuh settings ya, ini pengaturan gitu bla 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 gitu. Yeah, that's about it. Just increasing your exposure to the language gitu. Yang nggak tahu malu ngomong Inggris is good idea, setuju. Tapi at the same time you need to know the time and place ya guys gitu. Pernah setting HP in French. Je m'appelle Sean. Oui, baguette. Let's go. How do you cope with self-destructive behavior after breakup? Oh my god, what a topic. God, guys. God. Come on. Yeah, pokoknya don't lose yourself. I can talk about that just a little bit. Kalau untuk self-destructive thoughts, maybe at least for me at that time, datangnya dari place of loneliness gitu. So, first of all, you need to acknowledge kalau you have your God dan berusaha buat talk to your God. Dan yang kedua, reach out to the people that you feel like you're close with gitu. Do those two things immediately dan hopefully the self-destructive thoughts will go away gitu. Yeah, that's what I would say. Kangen Cioce 2 izin ya sama Lisa, saya juga kangen. Tapi sayangnya udah mau season 3 ya. It is what it is. Wow, like two more months it's gonna be the shooting of season 2 or like three more months. Is that crazy guys? Yeah, I know right. Aku udah agak lancar bahasa Inggris, tapi kalau pronounce-nya belum lancar. Gimana ya? Nah, setiap kali kalian menemukan kata baru atau ragu sama sebuah kata, cara di-pronounce-nya gimana, turunkan ego kalian dan langsung search di Google. Misalnya ini ya, kata apa ya yang seru? Let's say vehicle gitu ya. Vehicle, which is kendaraan ya. Vehicle, biasanya orang ngomong gitu. But it's vehicle gitu. Langsung ketik aja di Google vehicle pronunciation PRONUNCIATION vehicle pronunciation, terus langsung pencet tuh the audio button, langsung muncul pasti vehicle. Terus kalau kalian benar-benar masih bingung, nanti harusnya in the second try you tap the button, harusnya vehicle gitu, di slow mo sama Google-nya, pinter banget gitu. So yeah, just don't have too big of an ego buat kayak ini mah pronounce-nya vehicle, terus suatu saat temanmu benerin it's vehicle, terus kayak kalian nggak percaya, terus kalian lihat kalian denger tuh vehicle gitu. So you gotta know, you don't need to have that ego, kayak we all are always learning gitu. Kalau kamu ikut ROC, siapa yang kamu pilih sebagai untuk jadi anggota? Tadi aku udah bilang sih, Andreas, Max, dan season 1 ya, milih ya, Axel. Atau enggak Comax deh, lucu deh. Comax, even though we haven't spoke ya, tapi kayak I engage with his content for sure. Let's go. Halo, Tante Chelly. Rek film apa ya? What film are you guys looking to watch? Horror. What horror movies have I watched recently? Apa ya? Masa dong, lagi buka. Join my fan club. Thriller, kalau kalian belum nonton Sinister, you're
You're missing out. Watch Sinister. Sinister 1 and 2. Oke? Lagi sahur. Hente guys, bukan sahur guys. Makan biasa, makan pasca ibadah lain. Asik, cuy. Apa? Gak ada yang tahu gue. Cuma fan club. Ampun. Sekarang jam berapa? 10:51. Sinister bisa lihat di Netflix gak? I honestly don't know guys. But I think ada harusnya Sinister di Netflix. Iya. Lah nggak puasa. Lah udah malam di sini. Gila, tapi di sana ini ya 10 tambah 3 that's 13. Oh, masih 151. 151. Mokel ya bang? Iya bang. Mokel. Enggak guys, di sini already buka. Wow, iya ya, ini banyak banget ya. Too much. Tahu nih, ini lawannya siang banget nih. Siapa suruh buat TikTok? Buka koranmu. Asik. Canda ya. What's your favorite food here? There. Scanning through all of the foods I've eaten in Vancouver. Sushi. I'm a simple guy, guys. Sushi bareng teman-teman. Sahur terbuka, buka. Paling dekat sama anak cowoknya siapa? Maul. Soalnya cuma ya 800 km guys. Get out. Tahu nih, apa nih? Siapa nih? Oi. Join lah. Aman my slime. Oke. Aduh. Jam berapa? 10:53 guys. Jak maulah. Karena semua orang punya waktu buat live. Tidak guys. Asik. Bercanda ya. Alasan nih. Bocah ini alasan nih. Guys bisa sambil nge-live kali. Sen. Menunya apa, Sean? Shawarma deconstructed, guys. So it's not in a wrap. Asik. Alah, anak ini. Come on, bro. Kangen gua. Nah, bujukan final gue. Jadi ikutan lapar. Ya, tutup live ini dan buka koran kalian. Oke, Ams bro. Santai saja. I know that the tugas is penting lah. Sans aja. Tap. Ayo. Gas. Oke.
cutesy. Someone said in the comments dia lagi ngebucin. Might be, I don't know bro. Oke bro, awas aja ya. Wah, enak touch, but gak bisa besok aing teh, ngebuburit the meeting. Kapan-kapan lah ya. Sesoknya lah ya. Oke. Anjay, oke, nice. Lebih pilih melanjutkan hidup di LN atau pulang ke Indo? Buat kalian para penerima beasiswa di luar negeri, jawab sendiri. Oke. Sampai jam berapa live-nya? Tadi katanya 10.50 ya. Kita extend. Soalnya lagi seru. Apa sampai baterainya habis aja? Sabar. Ini mah live-nya jadi jelek. Sudah, kita live berdiri aja. Sean, UBC ke U of T deket gak sih? No guys, it's not that close. Oh my god, stop inviting me. Please. Oke. Sing invite aku jadi co-host, tak blok ya kamu ya. Sampai kita buka puasa please, soalnya aku buka Quranmu. Udah Chan Blue tapi gak. Oh ya, ada alasan lah waktu itu aku centang biruin Twitternya buat lomba. I don't know, buat ya. Cuma fan club by the way. Ya. Temenin aku, oke. Pas banget kamu live. I know right? Aku lagi kangen sama anak-anak cewek juga seketika. Like, you feel me? Yeah, I feel you. Kak, aduh. Kamu tahu orang yang bikin scrapbook pakai foto kamu gak? Which one in particular? Trail run apa ya? Kangen maghrib. Baru kemarin maghrib, udah kangen lagi. Kalau puasa tetap gym gak? Tetap dong, let's go. Harus tetap nge-gym. Cuma harus disesuaikan ya intensitasnya, because lebih prone to injuries, lebih cenderung ini ya, injury apa? Cedera, nice. Kangen aku gak? Siapa nih? Adek, ya ampun, kangen lah. Cihuy. Kak Sean, cara terbaik untuk cepat menghafal materi pelajaran seperti apa? Oke. Ini jujur ya. Jujur from the bottom of my heart pengen gue kontenin, tapi ya sudahlah, gue ngomongin di sini aja. Jadi sebenarnya konsep, kayaknya udah pernah aku ngomongin di live ya. Tapi konsep menghafal itu yang paling gampang itu kalian tuh buat cerita, oke? Dan mungkin kalian bakal bertanya, oh gimana nih cara gue ngapalin angka-angka? Gimana sih cara dijadiin cerita? Kayak gak mungkin dong gue jadiin angka jadi cerita. Kayak bisa sebenarnya. Kalau misalnya kalian tahu triknya, itu ada yang namanya, kalian search sendiri, major system. MAJOR system. Major system itu mengubah angka menjadi huruf. Pas kalian udah tahu bisa diubah jadi huruf, nanti kalian buat kata-kata dari huruf-huruf itu. Terus, kata-kata yang dibuat dari huruf-huruf itu, jangan ambil yang nggak familiar sama kalian. Tujuan kita ngambil hal-hal yang, tujuan kita mengambil huruf dari setiap angka itu supaya kita bisa mengasosiasikan tiap kata dengan sesuatu yang sudah kita familiar dalam otak kita. Jadi jangan dipaksa buat menghafalkan sesuatu yang baru kalian kenal. Kalau misalnya kalian pas kecil nonton Upin Ipin, ya pakai karakter-karakter yang kayak gitu, yang udah tertanam dalam otak kalian. Jangan dipaksakan buat, ya udah itu intinya lah ya, gitu. Jadi menghafal itu sebenarnya gampang. Actually kayak
ya kayak buat kalian yang jawab 2 tadi, kalau misalnya masih di univ, kayak daftar aja COC. Asik. Yang penting kalian berbaik hati dan personalitinya bagus dan baik. Masalah sing lain-lain mah bisa dipelajari, I would say. Ngomong apa, aku juga nggak tahu ya, maaf ya. Suruh anak Trias join COC lah. Weh, itu DM aja, ya gak sih, Fik? Fik, kalau kamu butuh advice buat COC, DM aku aja. I'll be happy to help. Suruh anak-anak COC join Trias. Ya siapapun yang butuh bantuan, I'll definitely help lah. Ntar. Ya emang lu gak ini, lu gak minat. Lu kenapa nyuruh orang lain? Udah gue fallback ya, by the way. Fik. Hope you're doing good. Ya. Ya pokoknya kalau ya I don't care, as long as I know you dan I have a good track record of you in my mind, ya I'll definitely help kalian buat COC, daftar sini, tips and tricksnya apa, mungkin bisa bantu gitu. Kangen absen nggak? Kangen lah, tapi kayaknya orang ini lagi sibuk banget nih, so I'm not really able to contact him right now. Yoi, tuang tuing, yoi. Yes, semua orang sibuk guys. Yes. Semisal aku join COC season 4, dukung aku. For sure. Clip ini aja, terus nanti buktiin kalau kamu waktu itu yang komen itu. Semester berapa? 5. Semester 5. No. Semester 6. I'm already old. Ya, terima kasih sudah membenarkan ya. 6, my bad. Sudah buka dong. Pong, ini lama. Respect, love our soul. Anak pendidikan bahasa Inggris ikut COC 3 gimana, Sean? Siapa tahu. You never know. Santai aja. Ya, kayak sebenarnya oke. Gue punya pertanyaan ya. Kalian ada gak yang pengen daftar COC tapi merasa ragu for any reason gitu? Coba komenin. Yeah. Aku, kamu masih SMA ya? Aku tahu ya kamu masih SMA, Dek. Aku pengen daftar tapi udah ketuaan. Semoga ada COC buat ini ya, yang udah kerja ya. Oke, I see a lot of akus in the chat. Coba jawab kenapa. Waktu COC rumahnya siapa? Maulana Zima. It's my roommate right there. Oke, terus yang bilang aku, apa doubts kalian? Apa yang kalian takutkan? Apa yang menghalang? Apa yang membuat kalian tidak pede buat daftar? Nah, andai aku lomba yang turun langsung ke masyarakat gitu, bukan itu. Takut kayak Elim di awal. Ini ya guys, a fact about orang-orang yang kayak Elim di awal, termasuk aku ya. Aku mengklasifikasikan diri aku sebagai orang yang kayak Elim di awal. It's like the 4th game. Kayak aku bottom 60. Fast forward ke sekarang. Gak ada yang inget kalian. Gak ada yang inget mereka ke Elim di awal. Kayak life just goes on gitu guys. Gitu. Jadi kayak santai aja. Kayak
toh yang waktu itu KLM di awal tetap punya relationship yang baik dan long lasting sama anak-anak yang lain. I'm really sure of that. Jadi sebenarnya there's nothing to lose gitu loh. Not confident with my ability. What ability are we talking about here? Kira-kira bisa diasah gak dari sekarang sampai tanggal 5 Maret? Masih lama kan? Tapi soalnya sulit gak Sean pas tes? Of course sulit. Tapi kalau kalian pintar-pintar, kalau kalian pintar-pintar menanyakan pertanyaan yang benar, terus udah belajar memori sedikit-sedikit, udah belajar matematika sedikit-sedikit, there is a chance buat kalian lolos pasti, gitu. Regardless of your background gitu loh. Dan of course, I would definitely say your chances are slim dibandingkan semisal anak-anak yang punya prestasi yang berafiliasi sama Presnas, terus yang kayak gitu-gitulah, internasional, bla bla bla. Tapi it really doesn't matter. Soalnya if you look at Chow season 1 sama season 2, there are still those students yang bisa lolos tanpa prestasi yang berafiliasi dengan Presnas. Dan I would say salah satu alasannya itu pasti how they presented themselves during the interview gitu. Okay? So it's also a matter of what kind of person you are gitu. What kind of impression that you give to the recruiters di Chow gitu, yang nyeleksi gitu. Jadi ability itu jujur bahkan seminggu itu bisa dilatih kalau misalnya untuk menghafal gitu ya. Kalau misalnya tahu tekniknya dan benar-benar apa gue buat ini ya kontennya ya biar kayak terstruktur gitu. Harus hafal cara ngafalin itu kayak gimana bla bla bla. Terus math juga waktu itu ini juga sih aku jangan bahas math lah. Ya udah math is math lah. Tapi kayak menghafal logika, strategi itu I think it's really bisa dilatih gitu. That's why you don't like biology. You in memory games eliminated. Tapi I already said waktu itu ini just nggak serius tapi ya. I already said kayak waktu itu sebenarnya udah hafal cuma gara-gara gak melatih cara memasukkan semua kartu itu ke dalam adapto X-nya itu kan gak dipelajari ya. Nah, itu yang buat gagal. Bagaimana caranya survive di luar negeri? Survive di luar negeri, I would definitely say find your own people, find the friends you're comfortable with, yang values-nya sama, yang punya goals yang similar. Ya, begitulah ya. Pergaulannya yang baik. Sean spill kalau sholat Jumat di sana. Oke, next Jumatan ya. Apa biggest motivation kamu nge-gym? Do you have someone you love? Motivation for nge-gym. Sebenarnya awalnya just because of disuruh ibu. But then I think orang-orang yang nge-gym pasti setuju atau enggak yang pernah konsisten nge-gym ya. Itu pasti setuju at one point. Pasti motivasi kamu di awal itu either bakal padam atau enggak bakal berubah gitu. Dan buat aku waktu itu lebih ke berubah menjadi ternyata progresnya ini kelihatan banget nih di badan aku. And so I try to keep improving because I'm already seeing results secepat itu gitu. Dan I think it's alright kalau kamu motivasinya padam atau berubah. Soalnya even though tadi earlier aku bilang berubah, pasti ada waktunya juga di mana motivasinya itu padam. Dan di waktu motivasinya itu padam,
pasti all you can rely on itu disiplin, guys. Dan I don't care mau kamu cowok atau cewek, kalian dalam hidup ini tuh harus punya a sense of discipline gitu. Regardless of how you feel, some days you just have to push through dan mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan gitu. Termasuk nge-gym itu. Jadi waktu itu juga lebih susahnya itu getting yourself to the position of working out gitu. Working outnya itu sebenarnya gampang, guys. Cuma menurut aku ya, kebanyakan orang mengkomplikasikan goals buat mendapatkan badan yang bagus dengan berkomitmen terlalu besar di awal gitu. Padahal sebuah habit itu seyogyanya itu dibangun dari hal-hal yang kecil gitu. So that's why I always tell other people, when you want to start going to the gym, just pick out 1 to 2 exercises. Gak usah buat a full 1 week gym routine gitu. Soalnya you're never gonna commit to that like every single week gitu. Dan once you actually failed for 1 day, you'd say to yourself kayak, damn, gue baru gagal nih, ya udah deh nggak jadi gitu. Terus kayak, what was the whole point of you like even researching in the first place gitu? Yang mending melakukan those types of research itu seiring kalian melakukan that journey of working out gitu. Dan workoutnya itu harusnya dikit-dikit gitu. Jadi ya itulah, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit gitu, guys. Cara kamu manage uang di sana gimana? Every single one of us has their own way of spending their free money ya. Kayak kayak aku udah save segini, aku mau spend buat ini. Ada yang buat traveling, ada yang buat makan, ada yang buat beli barang X, Y, Z tuh. Nah aku sendiri maybe lebih ke makan ya gitu. Terus I'm just being conscious with what I spend and how much I spend for, let's say, makanan gitu. Ya kalau bisa masak gitu. Kalau ada yang gratis ambil gitu. Respect, Can with a Dinosaur, thank you for making the scrapbook. Wait. Oh my god, there's so many people. Tapi kamu orangnya perhitungan gak? Good question. I don't actually count to that detail. Jadi more so just estimating lah, kayak just being conscientious about how much I spend. Kayak okay, nih kalau aku masak sendiri $4.5, tapi ya kadang bisa juga lah kayak oh no, I'm really tired today dan kayaknya gak kuat masak. Might as well spend a few dollars buat ya gitu, buat beli makan gitu. Gak tidur kak? Tidur bentar lagi. Oh my god, actually ini ya udah late banget ya. Kita end it in 6 minutes ya. Janji. Amin paling serius. Cari bahan masak di sana gampang ya dan mahal gak? I would definitely say gampang. Ya, gampang kok. And I'm not even kidding, kayak gampang. Dan mahal mah kalau misalnya kalian beli makan itu baru, I mean ini yang pasti nih ya, dalam konteks beli bahan makanannya, I would definitely say nggak mahal. Maksudnya semisal kalian berada di posisi aku di mana mendapatkan living allowance dari pihak beasiswanya, definitely bisa save banyak gitu. Intinya seperti itu, oke? Iya, ternyata lanjut ya, 25 menit kelebihan. 5 minutes more ya. 5 minutes more. Kenapa jarang ngabarin Barn? Lebih ke
it's not something that's in my mind right now sih guys. Okay. Makanan halal banyak kok, banyak. Ada juga di supermarket kayak Walmart gitu, ayam-ayam yang dilabelin halal. So not that big of a problem. Gila, mokel imannya kurang kuat tuh. Bercanda ya. Tutup liveku dan buka Quran bersama teman-temanmu. Udah buka. Bisa lang, please. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengingatkan. Buka. Buka for sure. Taraweh. Kalau kerja, kamu mau PNS atau BUMN? I haven't thought about that. Sambil makan aja nanti keburu gak enak. That I appreciate ya. Sabar banget jawabnya pertanyaan yang sama. Kan kita acknowledge the fact that bukan orang yang sama yang menanyakan hal yang ditanyakan sebelumnya. Siapa tahu masuknya baru sekarang kan. Padahal sisa 4 menit lagi mau end live gitu. Oke. Hai. Rencana nikah? I don't know. Sahur apa buka di sana? Buka. Sean kok gak puasa? Sudah puasa ya, piye ya. Terima kasih. Aku dari tadi belajar sambil dengerin kamu ngomong, Sean. Fokus gak tuh? Kataku tutup liveku dan belajarlah bersama teman-temanmu. Loh, Sean puasa. Yoi. Motivasi buat belajar. Sebenarnya, wah ini juga unik sih. Kalau misalnya kalian mau bahas motivasi buat belajar, sebenarnya ada 2 tipe. Harusnya ada belajar yang kalian emang suka, sama ada belajar yang terpaksa sama kondisi. Semisal kalian, oke, di SMA belajar segala hal. Dan jujur aja, oke, I don't like math, I don't like physics. Ya itu kayak kalian harus disiplin bro, kayak disiplin. Tapi kalau misalnya yang kalian awalnya suka terus tiba-tiba nggak suka, figure that out. Siapa tahu kalian interestnya udah beralih ke hal yang lain, right? Kayak, and if you don't know why you're not interested anymore in that particular subject, explore more guys, because there's a lot of things to learn in this world. Kayak banyak banget hal yang bisa dipelajari di dunia ini, kayak belajar kayak yoi gitu. Moba analog, sehat-sehat, Moba analog. Love you man. Hope you're doing good. Seorang Sean kalau ngedolain orang siapa ya yang diidolain biar jadi motivasi? Idola. I don't think. Let's just say the only human being that's worth of that amount of. Oke, idola sebenarnya ini ya. Oke, mungkin aku terlalu dramatis, but yeah, maybe it's someone close to me dalam keluargaku. Ya, tapi kayak gitu deh. Tips belajar buat anak akselerasi. Akselerasi, aku sayangnya gak pernah akselerasi. Aing teh anak biasa aja ya. Hold on. Ramadan jadwal kuliah tetap sama di sana. Sama dong. Sama. Ya, beda ya sama di Indo ya kayak. I actually don't know kalau misalnya di Univindo. Tarawihnya itu di semacam ruang serbaguna guys. So, yeah, there's really no mosque here. Ya. Seru gak puasa di situ? Seru dong, kan lebih cepat. Bercanda ya. Ya, tapi kayak puasa is puasa lah ya. And you have other Muslims that are doing it as well. And so it's not that bad. Dan good food, alhamdulillah. Let's go. Sudah 11.20. Ada yang komen lama-lamain please, biar jangan di end. Ketahuan harus di end ya.
Rencana kapan live lagi? I really don't know guys. Kapan ya? Pokoknya aku bakal jadwalin lah, semoga sama si Arifin. Terus we'll see. Oke. Oke. Last pose. Pose apa ya? Oh my god, who is this guy? Bentar guys. There's this guy yang spam co-host. Benerin rambut tuing-tuing dulu. Asik. Oke. Tuh, nih cahaya nih. Menangkap cahaya. Oke. Wait.